Orang-orang pada ngulus skripsi nih, tongkrongan gue masih ngopi di warung kopi, ngeliatin orang-orang ngurus skripsi, bawa buku tebel-tebel, kita malah cekak-cekekan. Giliran mereka udah lulus, kita yang lagi sibuk ya kan. Kemana aja Semua ada masanya ya. Iya. Nah, ini menarik sekali. Kenapa waktu lulus sekolah tidak ingin berbisnis? Masih belum tahu dunia bisnis ya. Masih belum tahu dunia bisnis. Masih belum tahu dunia bisnis, dan juga karena waktu lulus sekolah ya, itu biasanya kan kita kebutuhan itu kan masih belum ada ya, masih ngandelin orang tua lah ya, selalu uang jajan. Jadi belum kepikiran lah masuk ke dunia bisnis gitu, dunia dagang lah ya. Mulai kepikiran bisnis mulai kapan, Pak? Kepikiran bisnis itu waktu mulai jenuh di dunia kerja. Tapi kan kita sempat waktu itu berkolaborasi bisnis sablon tahun 2013. Itu gue udah kerja loh, Pak. Oh iya ya, udah kerja di Ramayana ya? Iya, gue udah kerja, terus dimarah-marahin mulu sama bos, gue jenuh ya. udah kerja itu. Nah, lu sendiri dari waktu lulus kuliah targetnya apa waktu itu? Waktu lulus kuliah targetnya gue pengen, itu dia target lulus kuliah. Target itu harus penting ya. Iya. Target itu penting, lu lulus kuliah itu mau kemana? Misalkan kerja, sesuai jurusan lu broadcast, kerjanya di TV, cari transport atau net, ya kan, cari yang bagus-bagus, jangan yang setengah-setengah. Terus kalau gue dulu nggak ada target, cuman pengennya kerja menghasilkan uang, nggak ada target tuh gue, sayangnya di situ. Jadi kerja di mana aja malah justrunya. Dapat kerja di Ramayana waktu itu pernah, dan itu juga lepas dari jurusan. Gue jadi ngedit foto, sedangkan jurusan sistem informasi. Lepas dari Ramayana, gue masuk ke perusahaan leasing, dan itu gue jadi IT sih. Kalau di leasing gue jadi IT. Itu berapa lama? Cukup lama, itu sekitar 3 atau 4 tahun kalau nggak salah di leasing. Nah, lu kan lama kerja nih, sekitar pengalaman kerja dari lulus sampai terakhir di leasing kan 4 tahun berarti. 4 tahun, ya sekitar 5 tahun. Iya, 4-5 tahun lah. Iya. Nah, kenapa tiba-tiba lu memilih keluar dari pekerjaan dan memilih untuk berbisnis? Kan di zona nyaman itu enak ya kan, nggak kerja tiap bulan dapat duit, sedangkan berbisnis kan tidak seperti itu, kadang naik kadang turun ya kan. Nah, kenapa lu memilih untuk berbisnis sedangkan lu udah lama di dunia kerja gitu loh? Kenapa lu berani untuk keluar untuk berbisnis? Habis jenuh, Pak. Jenuh waktu kerja tuh, jenuh. Ketemunya tuh tiap hari begitu-gitu aja. Kerjaannya juga itu-itu aja. Ruangannya itu-itu aja. Orangnya juga ketemunya yang itu-itu aja. Jenuh. Waktu itu jenuh. Terus karena di perusahaan yang waktu gue perusahaan yang gue kerja itu, untuk jenjang karirnya agak sulit. Persaingannya banyak, butuh waktu yang lama. Misalkan lu kerja 10 tahun atau 15 tahun lu baru diangkat. Dan itu gue mikir, aduh gimana ya, mau cari kerjaan tempat lain ntar sama juga kayak gitu, ngulang dari awal. Akhirnya nyoba untuk bikin usaha sendiri gitu. Usaha apa yang pertama lu buat, Pak? Usaha apa ya? Waktu kerja juga gue masih banyak. Waktu kerja juga gue ngejalanin banyak usaha sih waktu itu. Waktu kerja jualan jam, jualan liquid, jualan makanan kecil di kantor-kantor, jualan nasi bungkus di kantor buat teman-teman kantor. Terus usaha sablon juga sama lu. Terus usaha apa lagi ya? Ya istilahnya lumayan lah yang buat usaha. Nah di situ tuh mulai seneng gitu. Kalau misalkan kita ngelayanin customer, kalau misalkan di ada yang nanya nih, Gan ini masih ada nggak? Kan dulu kan masih zamannya agan-agan gitu di Kaskus tuh. Gan masih ada nggak? Masih. Gue jualan kamera dulu pernah. Masih ada, masih. Jadi seneng tuh ada apa namanya,
kepuasan tersendiri waktu jualan tuh. Akhirnya lepas dari leasing ini gue masih kerja juga, karena gue beralasan dari leasing ini gue nggak punya tabungan. Akhirnya gue kerja di tempat lain, cari dengan niatan untuk cari cari modal, bahan modal. Akhirnya gue kerja tuh selama berapa ya, kalau nggak salah setahun doang, itu fokus buat nyari modal. Akhirnya lepas dari situ gue buka usaha, ya alhamdulillah sampai sekarang jalan. Nah, faktor terpenting untuk lu mau mulai bisnis? Ya harus suka dulu sama bisnis ya. Harus suka dulu, misalkan karena dunia kerja itu kan lebih, istilahnya jamnya kita juga apa ya, kalau misalnya kita usaha itu jam kita lebih sedikit, waktu kita tuh lebih sedikit dibandingkan orang kerja, karena orang kerja kan teratur jamnya kan, dari jam 8 sampai jam 5 udah kelar. Kalau misalnya dagang atau misalnya usaha itu enggak, seluruh waktu lu itu diserahkan untuk usaha lu, untuk bisnis lu. Waktu lu ngatur sendiri. Iya, waktu kita yang ngatur sendiri. Nah, banyak orang yang pusing ketika dengar bisnis. Wah, saya nggak ada modal, nggak ada ide, nggak ada apa, tapi pengen bisnis. Nah, menurut lu sendiri gimana tuh? Jangan terjun bisnis tanpa ada apa ya? Pegangan. Bukan pegangan ya. Misalkan lu mau ke Blok M gitu. Lu mau jalan ke Blok M, tapi lu nggak tahu arah tujuan ke Blok M itu kemana. Naik angkot itu pakainya apa, lu naik motor arahnya kemana. Itu jangan kayak gitu, ntar lu malah justru nyasar kemana-mana, nggak nyampe Blok M, teman-teman lu udah sampai Blok M, lu baru sampai Cipete istilahnya gitu. Untuk modal sendiri gimana? Modal, kalau modal sih banyak apa ya namanya, kalau modal banyak yang berpendapatnya gini, lebih sebenarnya kalau misalkan kita mau mulai usaha atau mulai dagang gitu tanpa modal tuh bisa. Misalkan lu punya rekanan atau lu punya temen, jadi reseller lah ya. Temen lu itu jualan apa, baju, bilang sama temen lu, kita jalin hubungan yang baik gitu. Misalkan nih gue ngambil baju dari lu, nanti gue jualin. Misalkan gue udah ada yang kejual, atau misalkan gue udah ada untung, ntar gue balikin ke lu. Kalau misalkan kita temenan, hubungan kita baik, pasti dikasih sih. Jadi intinya berbisnis tanpa modal bisa ya? Bisa. Salah satunya jadi reseller ya. Intinya ketika kalian mau bisnis itu, kalian harus tahu dulu apa yang ingin kalian tuju dalam bisnis itu. Tidak semata-mata kalian membuka bisnis saja tanpa tahu adanya arah dan tujuan. Ini menurut pendapat lu ya, setelah lulus sekolah lebih baik rencananya apa? Rehat kah, kuliah kah, kerja kah, atau berbisnis? Cari pengalaman sih. Dalam bentuk? Bebas. Kalau misalkan lu punya passion di usaha, pilih usaha mana yang baik buat lu. Misalkan dagang yang kecil-kecilan gitu, atau misalkan lu pengen yang namanya belajar lagi, kuliah. Passion lu apa? Misalnya gue pengen belajar lagi nih, gue penasaran nih, misalkan gue penasaran di dunia, misalkan akuntansi gitu, gue penasaran nih gitu, masuk di situ. Atau misalkan lu butuh keuangan gitu, misalkan untuk bantu-bantu orang tua kerja, dan gue pengen kuliah nanti misalkan kerja gitu. Jadi tergantung kuliah. Sikon sih ya, tergantung sikon dan tergantung kepengenin lah apa gitu. Intinya berarti setiap pilihan itu pasti ada sebab dan akibat ya, dan beda-beda orang sih ya, beda-beda orang. Jadi setiap pilihan itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar ya? Nggak ada yang salah, karena semua pilihan yang kita pilih itu berdasarkan kondisi dan situasi. Itu ada sebab dan akibat, bukan sebab akibat ya. Ada sesuatu rahasia di balik apa yang gua ambil saat ini. Intinya berarti setiap kejadian itu selalu ada hikmah ya? Ya, benar-benar. Kita tutup kali ini obrolan bersama
Bapak Bahtiar dalam konten berbagi cerita. Terima kasih.